Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Parlemen Newsroom. Dalam program ini kami akan menginformasikan kepada Anda berita teraktual tentang kinerja DPR RI serta analisa mendalam isu terkini dari media nasional yang menyoroti kinerja dan pemberitaan di DPR RI. Bersama saya Yasmin Alvina, inilah Parlemen Newsroom selengkapnya. Kita awali Parlemen Newsroom dengan berita pertama pemirsa soal keterbukaan data transaksi keuangan mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang berbeda antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. DPR RI menuntut kedua pihak agar membuka selisih yang menjadi perbedaan dalam data tersebut untuk memperbaiki persepsi masyarakat soal posisi DPR dalam polemik ini. Sebagai tindak lanjut dari LHA dan LHP yang disampaikan PPATK, Komisi 3 DPR RI mendesak Ketua Komite TPPU Mahfud MD untuk fokus membongkar secara terbuka data yang disampaikan terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan agar tidak terkesan menggiring opini publik. Kalau itu sudah kita anggap sesuatu yang super penting, yang dalam bahasa konstitusi disebut kegentingan yang memaksa. Kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa? Saya minta Pak Mahfud sampaikan kepada Presiden Jokowi, buat saja perpunya, supaya kita dengarkan di sini. Kalau betul-betul ini sudah kegentingan yang memaksa, supaya jangan DPR juga yang terus disalahkan. Karena yang inisiatifnya itu datang dari pemerintah. Sementara menurut anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Johan Budi menyayangkan pernyataan Mahfud soal DPR Markus yang dinilai menyudutkan DPR dan menggiring opini masyarakat. Ini Pak, di media ini langsung ada judulnya Pak. DPR Markus. Mahfud MD _2 DPR Markus. Ini orang kalau baca judul doang kan damage lagi nih Pak. Sudah persepsinya jelek, saya sekarang jadi politisi juga, jadi kena juga, padahal saya nggak ngapa-ngapain juga Pak Mahfud. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Imbas dari gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U20 masih menyisakan sejumlah sanksi yang harus diterima oleh Indonesia. Pemerintah diminta untuk segera bertindak untuk mengantisipasi mandeknya persepak bolaan nasional. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar bulan Mei mendatang membuat PSSI dibayangi ancaman berbagai sanksi. Komisi 10 DPR RI berharap pemerintah melalui PSSI dapat melobi FIFA terkait sanksi yang nantinya akan dijatuhkan, agar aktivitas persepak bolaan tanah air tidak sampai dibekukan. PSSI pun dipastikan akan menerima sanksi dari FIFA atas gagalnya menyelenggarakan perhelatan tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menilai, seharusnya saat polemik penolakan Israel mencuat, kementerian dan lembaga terkait bisa saling bersinergi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk mencegah penghapusan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang berujung sanksi bagi Indonesia. Kalau kayak sepak bola ini gimana kebijakannya apa? Ya, memang di masyarakat Indonesia menjadi kontroversi, ada dua kubu ya. Tapi menurut saya pemerintah yang harus memutuskan itu berdasarkan kebijakan luar negeri kita. Itu aja menurut saya, supaya lebih tegas lah ya. Jadi sama kompak, jangan nanti Menteri Luar Negeri menolak, kemudian PSSI mengundang. Nah, ini gimana ya? Atau Kemenpora ya yang melaksanakan. Nah itu penting sekali sinergi dan koordinasi antar lembaga lah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Olahraga ya yang terkait dengan event ini. Indonesia dipastikan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu Presiden FIFA untuk melakukan lobi. Namun pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu terhadap persoalan penolakan Israel bermain di Indonesia. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Polemik kedatangan Israel yang berakhir pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tidak boleh terulang lagi. DPR RI menilai hal ini seharusnya mampu diantisipasi sejak Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.
Pernyataan itu diumumkan setelah pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. Pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ditengarai adanya penolakan terhadap kedatangan Israel. Beberapa pihak beralasan kehadiran Israel akan mengingkari amanat konstitusi soal hak kemerdekaan bagi segala bangsa. Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Saaduddin Jamal menyayangkan polemik yang terjadi karena ketidakcermatan pemerintah dan PSSI saat bidding tuan rumah Piala Dunia U20. Seharusnya, polemik yang terjadi saat ini mampu diprediksi. Hubungan diplomatik ini, pressure diplomatik ini, secara diplomasi ya bisa dilakukan secara dari olahraga ini gitu. Memang kita kita akan punya konsekuensi ya. Konsekuensi kalau kita mendapatkan punishment gitu ya dari FIFA ya mungkin tidak boleh bermain atau segala macam. Ini juga sebetulnya buah simalakama juga gitu bagi para pecinta sepak bola, kesempatan kita di ajang olahraga di sepak bola ini yang sudah diperjuangkan, dipersiapkan sedemikian rupa. Ya kita masih berharap mudah-mudahan ada deal-deal secara diplomasi juga. Terkait putusan pembatalan ini belum bisa dipastikan nasib Indonesia di Piala Dunia U20. Dalam pernyataan FIFA, Indonesia berpotensi dikenai sanksi. Terlepas dari hal tersebut, FIFA tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI dalam proses transformasi sepak bola Indonesia. Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kesiapan mudik Lebaran 2023 terus menjadi fokus utama DPR RI. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan harga tiket yang dikhawatirkan akan terjadi menjelang Lebaran 2023 akibat permintaan yang naik. Jelang libur dan cuti bersama Idul Fitri tahun 2023, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengendalikan harga dan mengantisipasi lonjakan harga tiket mudik Lebaran. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Yogyakarta untuk meninjau kesiapan sarana dan prasarana mudik, anggota Komisi 5 DPR RI, Neng EM Marhamah Zulfahis menyebut animo masyarakat untuk mudik pada tahun ini diperkirakan meningkat pasca pandemi COVID-19 dan ditiadakannya pembatasan mobilitas masyarakat. Dengan begitu, pemerintah harus menyiapkan upaya antisipasi dan penanganan berbagai kendala yang terjadi di lapangan, termasuk pengaturan arus penerbangan dan lonjakan harga tiket mudik Lebaran. Ketika terjadi karena mungkin padatnya lalu lintas, maka kemudian ada delay. Nah itu saya sepakat ketika terjadi seperti itu harus mempersiapkan juga hak-hak penumpang yang ketika delay itu. Ini sering sekali itu kan terlewatkan. Kemudian yang biasanya dari tahun ke tahun Kementerian Perhubungan terutama Dirjen Udara itu tidak mampu mengendalikan harga tiket pesawat. Keluhan itu selalu ada, harga tiket selalu melambung tinggi di atas batas normal. Tetapi kemudian Kementerian Perhubungan terutama Dirjen Udara tidak mampu mengendalikan. Neng EM menegaskan pemerintah harus memastikan kenyamanan para pemudik baik melalui darat, laut, dan udara. Khususnya untuk pemudik menggunakan pesawat, Neng EM meminta pemerintah memperhatikan arus dan jadwal keberangkatan pesawat secara cermat, serta memastikan maskapai memberikan hak penumpang jika pesawat mengalami penundaan keberangkatan atau delay. Dari Yogyakarta, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Sarana prasarana mudik perlu terus ditingkatkan mengingat lonjakan arus pemudik diprediksi akan terus melonjak. DPR RI terus mendorong perbaikan layanan dan sarana prasarana guna menekan angka kecelakaan saat arus mudik Lebaran 2023. Jelang Idul Fitri tahun 2023, sebanyak 125 juta jiwa diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan terkait melakukan perbaikan rambu lalu lintas serta menyediakan tempat istirahat atau rest area yang baik bagi para pemudik. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menilai lonjakan calon pemudik tahun ini harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh mitra kerja dan stakeholder terkait. Hal ini harus diantisipasi dengan perbaikan sarana dan prasarana yang baik, demi memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran tahun ini. Kita lihat kesiapan jalan-jalan tol, kami sudah sampaikan, masih banyak juga jalan tol yang bergelombang. Kita minta ini dipasang rambu-rambu karena kita tahu semua kalau kecepatan di dalam jalan tol itu kan pasti 100-an ke atas. Maka rambu-rambu yang diberikan jangan ujuk-ujuk di dekat tempat yang tidak nyaman.
Jadi harus lebih jauh. Saya juga minta kalau bisa tempat-tempatnya seperti itu harus ada, mungkin diberikan satu kejutan kepada supir supaya dia tidak bisa kencang lagi. Juga kita lihat sisi-sisi jalan. Kan selama ini juga masih banyak kecelakaan yang kenapa? Katanya supirnya ngantuk, maka keluar jalur. Untuk itu harus ada antisipasinya seperti apa. Robert juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memajukan hari libur dan cuti bersama Idul Fitri. Hal ini diharapkan memberikan kelonggaran bagi masyarakat serta dapat mengurangi penumpukan arus pemudik. Dari Jawa Timur, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk membahas secara mendalam terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menjadi inisiatif DPR RI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Parlemen Newsroom. Pemirsa, sesuai janji saya tadi di segmen pertama, kami akan membahas lebih dalam lagi bagaimana perjalanan RUU PPRT menjadi prioritas di DPR RI. Dan setelah melewati proses panjang penantian selama 19 tahun, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT akhirnya secara resmi disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna 21 Maret 2023 lalu. Hal ini mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis pekerja rumah tangga yang hadir. Dan tentunya ini merupakan kado terindah bagi para pekerja rumah tangga sejak pertama kali diajukan di tahun 2004. Dan pemirsa, sesuai dengan tajuk pembahasan kita kali ini, nampaknya ada kabar baik untuk para pekerja rumah tangga di Indonesia. Pasalnya sudah menjadi lagu lama pemirsa, tindakan semena-mena yang dialami oleh pekerja rumah tangga itu terus berulang kembali terjadi. Baik penganiayaan secara fisik, psikis, kekerasan seksual, hingga kekerasan ekonomi, seperti tidak diberikan upah yang layak, bahkan tidak dibayar sama sekali, atau yang kita kenal dengan perbudakan modern. Kita lihat data di sebelah saya. Ini ada kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sejak tahun 2017 hingga 2022. Data ini merupakan data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, yang dimana ada 3 klasifikasi dalam kekerasan pada pekerja rumah tangga. Multi kekerasan berakibat fatal itu ada 1.635 kasus, lalu kekerasan fisik dan psikis ada 2.031 kasus, serta kekerasan ekonomi tadi pemirsa, di mana para pekerja rumah tangga tidak diupah dengan layak, ada 1.609 kasus. Dan pemirsa, ini adalah data yang tercatat dari JALA PRT, bagaimana bagi korban pekerja rumah tangga yang tidak bisa melapor, bagaimana nasib para korban yang tidak memiliki akses bahkan keberanian untuk melaporkan. Tentunya bisa saja korban dari pekerja rumah tangga ini yang dialami oleh pekerja rumah tangga ini bisa melebihi data-data yang tertera di sini. Untuk itu RUU PPRT hadir agar para pekerja rumah tangga dan pemberi kerja memiliki ikatan kesetaraan yang meniadakan dominasi sosial antar keduanya. Dan menggapai keadilan bagi pekerja dan pemberi kerja rumah tangga bukanlah hal yang mudah pemirsa. Ada lika-liku dan perjuangan pula yang diusahakan oleh anggota DPR RI untuk RUU PPRT ini menjadi inisiasi di DPR. DPR sendiri telah berjuang untuk melanggengkan RUU PPRT ini sejak tahun 2004. Dan bisa dilihat di sini bahwa DPR RI sudah mengerahkan segala upaya demi menjadikan RUU PPRT sebagai prioritas. Sejak diajukan tahun 2004 sampai 2009. Ini sudah menjadi usaha ataupun keinginan sebagai nantinya RUU ini menjadi prioritas program legislasi nasional. Lalu di 2009-2014 ini ada studi banding yang dilakukan oleh anggota DPR ke Afrika dan Argentina. Lalu ada uji publik di Makassar, Medan dan juga Malang. Namun pada masa bakti DPR RI tahun 2014 hingga 2019, RUU PPRT ini masuk daftar tunggu prolegnas, namun tidak ada kabarnya, tidak ada tindak lanjutnya. Mencuat kembali di tahun 2020, ini memang inisiasi dari Wakil Ketua Balek Willy Aditya, di mana RUU ini harus diperjuangkan.
hingga akhirnya ada akselerasi lagi. Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT ini akan bekerja sama dengan 8 kementerian lembaga dan akhirnya pada Maret 2023 RUU PPRT dibawa ke rapat DPR RI dan akhirnya menjadi prioritas di DPR RI. Ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Balik DPR RI dan juga Ketua Panja RUU PPRT Willy Aditya. Ia mengatakan pada tahun 2020 bahwa RUU ini mandek dan juga tidak jelas arahnya mau kemana. Dan kami akan lampirkan kepada Anda cuplikan wawancara dari Willy Aditya, Wakil Ketua Balik DPR RI pada tahun 2020, di mana ia memperjuangkan RUU PPRT ini yang sedikit mengalami kendala. Berikut kami lampirkan cuplikannya untuk Anda. Perlindungan pekerja rumah tangga ini sebuah rancangan undang-undang yang sudah mangkrak hampir 16 tahun. Pernah di tahun 2004 ditawarkan kepada Komisi 9, terus sampai prosesnya hampir tidak jelas juntrungannya. Waktu itu saya ketemu dengan teman-teman Jala PRT namanya, yang kemudian memberikan advokasi kepada teman-teman PRT, ada Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Karena saya memiliki latar belakang aktivis, kebetulan itu teman-teman, ya kita ngobrol, sharing. Oh oke, kata saya coba proses, kebetulan Balik punya hak inisiasi. Saya sebagai pimpinan kemudian mengusulkan ini sebagai salah satu usulan inisiatif dari Balik. Apa urgensinya? Tentu PRT, pekerja rumah tangga ini kelompok paling rentan. Ya, perjuangan dari Wakil Ketua Balik DPR RI selaku Ketua Panja RUU PPRT ini dilanjutkan dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT yang tadi sudah saya berikan informasi sebelumnya bahwa terdiri dari 8 kementerian lembaga yang terlibat untuk mengusahakan RUU PPRT ini akhirnya nanti bisa disahkan menjadi undang-undang. Ada Kantor Staf Presiden, ada Kemenko PMK, Kemenkumham, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, dan juga Kejaksaan Agung. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Panja RUU PPRT Willy Aditya bahwa memang profesi PRT banyak melibatkan kelompok perempuan dan anak yang seringkali mengalami beragam eksploitasi dan kekerasan serta ketidakadilan dalam menjalankan profesinya sebagai PRT. Untuk itu, poin penting dalam RUU PPRT diharapkan mampu mengatasi ketidakadilan yang selama ini dialami PRT. Tentunya kita berharap penuh dengan DPR dan juga pemerintah akan bersinergi untuk melanggengkan RUU PPRT ini yang nantinya akan disahkan menjadi undang-undang. Ada poin penting pemirsa, jika memang nanti RUU PPRT akan disahkan menjadi undang-undang, PRT akan diakui sebagai pekerja dengan perlindungan hukum dan perlindungan hukumnya itu mencakup ada perlindungan penghormatan, ada perlindungan penghargaan hak asasi manusia, penghilangan diskriminasi baik dari suku bangsa, ras dan juga agama. Perlindungan hukum dari kekerasan. Pemirsa bisa lihat tadi di awal bahwa memang banyak sekali beribu-ribu kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga. Nantinya akan ada kepastian hukum yang jelas dari pemberi kerja dan pekerja rumah tangga yang diatur oleh pemerintah yang saat ini sedang diinisiasikan oleh DPR RI. Dan substansi dalam RUU PPRT ini juga beragam yang tentunya sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di antaranya ketentuan umum, ada waktu kerja jika memang selama ini PRT tidak mendapatkan waktu kerja yang layak. Ini dapat diatur juga di RUU PPRT. Ada lingkup pekerjaan, batas usia kerja, sistem perekrutannya seperti apa, penempatannya, hubungan pekerjaannya. Jika memang masih perlu bimbingan, akan ada pelatihan dan juga pembinaan. Lalu tentunya ada pengawasan apabila nanti terjadi sanksi baik dari pemberi kerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga itu tersebut. Jadi akan ada pengaturan penyelesaian perselisihan sehingga mungkin pekerja rumah tangga akan merasa adil karena adanya RUU PPRT ini. Dan pemirsa, usai disahkan sebagai inisiatif DPR RI, memang banyak sorotan media yang
mengangkat berita tentang ini, dan Ketua DPR RI Puan Maharani juga berkomitmen untuk mengawal dan segera melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Ini juga disambut baik dari kantor staf presiden bahwa saat ini posisi DPR RI menunggu surat presiden untuk akhirnya nanti segera dikirim ke DPR, dan daftar inventaris masalahnya nanti akan dibuat dan akan melaju lagi ke pembahasan selanjutnya sehingga semakin dekat dengan pengesahan undang-undang PPRT. Selain itu juga dari masyarakat, khususnya pekerja rumah tangga, kami kutip ini dari laman dpr.go.id serta media online lainnya. Ini RUU PPRT memiliki semangat agar warga negara dapat akses keadilan, pemirsa. Serta para pekerja rumah tangga itu sendiri bergembira, sangat menyambut baik RUU PPRT diketok menjadi RUU inisiatif DPR. Dan itulah pemirsa pemaparan terkait dengan perjalanan dan perjuangan DPR RI dalam menyusun RUU PPRT. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan membahas kembali RUU PPRT dari sorotan media nasional, termasuk media televisi, online, dan juga media sosial. Tetaplah bersama kami di Parlemen Newsroom. Anda kembali di program Parlemen Newsroom, pemirsa. Tadi di segmen sebelumnya sudah membahas tentang perjalanan bagaimana RUU PPRT ini akhirnya menjadi inisiatif DPR. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah bersama saya Bapak Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Yasmin. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam Parlemen Newsroom. Jadi menarik begitu Pak, ketika kita menelusuri perjalanan panjang RUU PPRT. Menurut Bapak selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, bagaimana posisi pemberitaan DPR melihat bahwa RUU PPRT ini sempat senyap lalu akhirnya sekarang mencuat kembali Pak? Iya, memang pembahasan RUU PPRT ini melalui proses yang relatif cukup panjang di internal. Namun demikian itu memang merupakan sebuah dinamika ya, yang ada di DPR, khususnya di Badan Legislasi, ya. Dan sebenarnya kalau kita telusuri, Biro Pemberitaan Parlemen itu melalui semua platformnya juga memberitakan atau melakukan pemberitaan terhadap proses pembahasan RUU itu sampai menjadi RUU inisiatif DPR RI. Ya. Dan sekarang ketika kemarin disampaikan ke paripurna, itu juga memang menjadi semacam hadiah buat masyarakat khususnya para PPRT bahwa DPR sangat serius ya untuk melakukan atau menghasilkan rancangan undang-undang yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Baik, ini kan sudah ramai begitu kan Pak, respon publik khususnya PRT juga sangat baik sekali. Nah, untuk menjaga ini Pak, bagaimana peran Biro Parlemen agar ikut mengawalnya juga sampai nanti akhirnya disahkan menjadi undang-undang? Ya, setelah disahkan di paripurna sebagai RUU usul inisiatif, tentu proses berikutnya adalah menyampaikan surat kepada Presiden untuk ikut membahas. Nah, suratnya sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu, ya. Dan kita sekarang sedang menunggu jawaban dari Presiden. Disitulah bagaimana Biro Pemberitaan ikut mengawal, ya. Dan kita berharap juga teman-teman media eksternal juga ikut mengawalnya agar supaya prosesnya tidak terlalu lama, ya. Karena ini sudah dinantikan oleh masyarakat, tentu kita berharap pemerintah segera mengirimkan surpres dan menugaskan para menteri terkait ya untuk bersama-sama DPR membahas RUU PPRT ini. Dan kami akan terus melakukan amplifikasi ini ya di setiap proses yang dilakukan terhadap RUU PPRT ini. Baik, tadi akan bersinergi juga dengan beberapa kementerian lembaga. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di segmen sebelumnya bahwa ada 8 kementerian lembaga yang ikut andil dalam pengurusan RUU PPRT ini. Nantinya Pak, jika memang akan memberitakan kepada masyarakat,
Bagaimana strategi dari Biro Pemberitaan Parlemen supaya nih dari 8 kementerian itu tidak terjadi tumpang tindih begitu? Semua harmonis, semua selaras begitu Pak. Bagaimana kira-kira? Ya, kalau kepentingannya sama untuk bangsa dan negara dan tentu kepentingan masyarakat, kami di Biro Pemberitaan Parlemen tentu juga akan melakukan koordinasi ya. Jadi tugas Biro Pemberitaan juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan rekan-rekan kita di kementerian lembaga yang ditugasin Presiden untuk ikut membahas ini. Ya. Dalam koordinasi tersebut tentunya kita berharap apa yang dilakukan oleh DPR nanti ya, setiap proses pembahasan itu juga disampaikan kepada masyarakat. Ya. Kami juga selain koordinasi dengan para Humas KL, kami juga tentu akan bekerja sama dengan media-media eksternal yang menjadi mitra dari Biro Pemberitaan agar sama-sama menyampaikan kepada masyarakat bagaimana proses, sejauh mana prosesnya terjadi, substansi apa yang memang sedang diperjuangkan oleh DPR ya, itu akan kita terus kawal dan kita kerjasama dengan beberapa media luar. Baik, kan idealnya selaras, harmonis Iya, dan betul. juga masyarakat tersampaikan dengan baik. Tapi kira-kira nih Pak, ada nggak antisipasi khusus kalau misalkan di masa depan ada perbedaan persepsi begitu antar kementerian lembaga? Kira-kira bagaimana Pak? Ya, yang kita tahu sih memang yang namanya pembahasan RUU itu kan tentu akan selalu ada perbedaan perspektif ya. Nah, tetapi perbedaan itu kita akan sampaikan juga adalah sebagai sebuah konsekuensi ya. Ketika kita membahas kepentingan masyarakat. Tentu masyarakat tidak satu suaranya dan itu terrepresentasikan di dalam setiap pembahasan. Tetapi semua dinamika yang terjadi dalam pembahasan itu kita akan lakukan bukan hanya harmonisasi, tetapi endingnya, goalsnya itu adalah bagaimana para pekerja rumah tangga itu mendapatkan perlindungan dan hak-haknya yang selayaknya, sewajarnya. Tinggal secara teknis tentu perspektif itu Bapak Ibu anggota dan pemerintah yang akan membahasnya lebih jauh. Jadi berkomitmen ya Pak untuk melancarkan Ya, RUU PPRT ini untuk menjadi undang-undang. Pasti ini akan dinanti, ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu misalnya Ibu Ketua didatangi oleh beberapa pekerja rumah tangga, lalu pimpinan badan legislasi, itu sebuah harapan dari mereka ya, agar mereka juga menjadi bagian dari anak bangsa ini bekerja, terlindungi hak-haknya dan seterusnya. Baik, mungkin terakhir Pak mengenai berita tentang RUU PPRT ini kan sudah mendapat sorotan yang baik begitu, sorotan yang positif. Nah, bagaimana strategi dari Biro Pemberitaan Parlemen agar ini terus terjaga, Pak? Jangan sampai ini sudah dibangun citra yang baik, kinerja yang baik tentunya dari DPR supaya tetap bisa tercerahkan begitu masyarakat akan kinerja DPR. Kira-kira bagaimana strateginya? Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya yang terakhir adalah contoh pada saat DPR RI bersama pemerintah membahas RUU TPKS. Baik. Tindak pidana kekerasan seksual ya. Ini kan kita cukup mampu memberikan informasi ya kepada masyarakat bagaimana proses itu berlangsung, lalu apa saja hasilnya. Yang penting itu hasilnya, poin-poinnya. Kami di Biro Pemberitaan tentu tidak sekedar memberitakan sudah diketok, tetapi kami juga ingin sampaikan ini loh poin-poin utamanya di dalam RUU tersebut yang sudah diketok itu, yang sudah disahkan itu, sehingga masyarakat tahu dan paham. Tidak parsial memahaminya seolah-olah RUU tersebut itu tidak menguntungkan atau merugikan gitu. Padahal sejatinya ketika kita pelajari secara utuh itu sebenarnya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan itu akan kita sampaikan ya. Dan kita juga kerjasama sekali lagi dengan teman-teman dari media eksternal dan tentu juga dengan kementerian lembaga yang terkait agar sama-sama mensosialisasikan isi dari undang-undang yang nanti akan disahkan. Dalam hal ini adalah undang-undang tentang PPRT. Baik, semoga masyarakat bisa tercerahkan dengan baik dengan adanya sinergi dari DPR, pemerintah dan juga ini kado terbaik untuk para pekerja rumah tangga. Amin. Baik, terima kasih Bapak Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen atas diskusi kita kali ini. Semoga masyarakat ini akan mendapatkan manfaatnya dari diskusi kita maupun juga dari inisiasi yang dilakukan oleh DPR RI.
Atas nama Biro Pemberitaan Parlemen, saya Yasmil Alvina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.